Salam, kekasih Kristus, puji Tuhan kita ketemu lagi. Hari ini kita belajar renungan singkat firman Tuhan. Saudara kekasih Kristus, hari ini kita belajar mengenai keselamatan. Karena itu hal yang penting ya buat kita untuk bisa kita mengerti apakah kita sekarang ini hidup tidak sia-sia ataukah memang hidup kita ini hanya begini-begini aja tanpa kita tahu apakah kita selamat atau tidak. Nah, pada waktu perjanjian lama setelah manusia berdosa, saudara semua tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk bisa kita selamat. Allah hanya memilih orang-orang pilihannya untuk bisa bersekutu dengan Dia. Jadi pilihan. Mulai dari Adam dan Hawa, siapa dari keturunan Adam dan Hawa itu yang berkenan bagi Tuhan, itulah yang Dia pilih. Nah, sehingga apa? Sehingga keselamatan itu hanya tertuju pada orang-orang pilihan saja, orang-orang tertentu saja. Nah, sehingga itu yang kita namakan bahwa keselamatan pada zaman dahulu dengan cara apapun diusahakan oleh manusia, ya, baik dengan perbuatan, dengan tingkah laku yang baik, atau keinginan yang baik. Nah, itu semua sebatas perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak membawa kepada keselamatan kekal. Nah, jadi bagaimana? Dahulu pada sebelum adanya Yesus datang ke dunia ini, berarti manusia itu semua akan celaka yang tidak dipilih oleh Tuhan. Makanya ada waktu itu Tuhan memilih yang namanya Abraham, sehingga Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya dia akan menjadi berkat untuk semua bangsa-bangsa. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi suatu bangsa, dan bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, dari bangsa ini, bagaimana bangsa ini hidup, seperti itulah harusnya bangsa-bangsa lain hidup. Artinya, kehidupan bangsa Israel itu yang dipilih oleh Allah, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, di mana Yakub inilah yang menjadi Israel karena namanya dari Yakub dirubah menjadi Israel oleh Allah. Nah, dari keturunan inilah yang harusnya menjadi berkat-berkat bagi bangsa. Tapi ternyata kenapa tidak seperti itu? Karena saudara kekasih Kristus, rupanya bangsa pilihan Allah ini, umat Israel ini, orang-orang Israel ini, keturunan Abraham, Ishak, Yakub ini, rupanya dia juga tidak taat kepada Tuhan. Jadi tidak bisa itu yang menjadikan berkat bagi orang lain. Karena tadinya Allah mau supaya bangsa Israel ini, siapa yang mereka sembah, itu juga yang harus disembah bangsa lain, sehingga bangsa lain pun diberkati. Jadi singkatnya saudara, kalau tadinya umpamanya bangsa Israel ini tetap setia kepada Allah, ya, kita ya bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel itu harus mengikuti cara hidup bangsa Israel. Dan cara menyembah mereka. Kalau kita tidak tinggal di Israel atau di sekitarnya, dimanapun selain dari bangsa Israel, berarti kalau kita menyembah, kita harus menghadap ke Israel, menghadap ke Yerusalem. Nah, begitulah harusnya kalau bangsa ini menjadi berkat. Mungkin saudara bisa ingat pada saat Daniel sembahyang kepada Allah, dia menghadap ke Yerusalem. Karena dari situlah berkat itu untuk bangsa lain. Dari situlah bangsa itulah bangsa pilihan Allah. Nah, makanya saat sekarang ini, kalau kita sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, ya, tidak lagi terjadi hal itu. Nah, kalau tadinya memang Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, ya berarti seluruh bangsa harus meniru cara hidup bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel itu dikatakan di firman Tuhan tegar tengkuk. Sudah banyak Tuhan membantu dia pun dia tetap aja sebentar patuh kemudian kembali lagi, ya, mengeluh. Kembali lagi bersungut-sungut. Ya, akhirnya bangsa ini pun tidak menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Justru dia kadang dipengaruhi oleh bangsa lain. Makanya kenapa kita lihat waktu perjanjian lama itu, kenapa waktu saat bangsa Israel berperang, itu Tuhan menyuruh bangsa lain itu dibunuh semua. Nah, karena Tuhan maunya tadi ini menguduskan bangsa Israel ini supaya tidak terpengaruh dari
orang-orang yang menyembah Allah yang lain. Jadi kasih Kristus, apapun yang dulu umpamanya manusia pada zaman sebelum Yesus sudah lakukan, kalau dia bukan pilihan, dia tidak akan bisa selamat atau tidak ada jalan keselamatan. Nah, makanya puji Tuhan kita bisa pada zaman sekarang ini, mulai dari Yesus datang ke dunia ini, kita sudah punya jaminan dan jalan keselamatan walaupun kita bukan bangsa Israel. Nah, inilah makanya keselamatan itu bukan usaha kita sendiri, bukan kekuatan kita, tidak seperti itu. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya hanya satu di muka bumi ini yang berani mengatakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah suatu pernyataan yang hanya diutarakan atau yang hanya Yesus sendiri yang pernah mengatakannya. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan seperti itu ya, di firman di Alkitab. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Bagaimana keselamatan kita ini prosesnya? Nah, kalau di Yohanes 3 ayat 16 kan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini banyak kadang yang menafsir bahwa setiap orang asal dia percaya saja, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah selamat. Nah, itu ada benarnya. Tetapi setelah kita percaya ini kan masih ada kehidupan yang kita jalani. Kita tidak percaya langsung setelah itu kita meninggal. Nah, kalau kita percaya, begitu kita mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya. Dan kita meninggal, ya memang kita masuk surga. Seperti contoh, orang yang disalib sebelah kanan Yesus, salah satu dari mereka itu mengatakan, Yesus, jangan melupakan saya kalau nanti engkau datang sebagai raja. Nah, itu dia percaya. Padahal selama ini, apapun yang dia lakukan itu semua kejahatan-kejahatan. Tapi pada saat detik-detik terakhir, ya, sebelum dia meninggal, dia percaya, mengaku. Sehingga apa? Yesus bilang, hari ini, saat ini pun engkau akan bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Nah, itu benar memang. Setiap orang yang percaya pasti akan selamat. Tetapi kita yang percaya tetapi masih menjalani kehidupan ini harus menjaga itu. Menjaga keselamatan kita itu. Artinya bagaimana? Artinya Yesus itu sudah menyiapkan pesawatnya. Kalau ibaratkan kalau orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain naik pesawat, pesawatnya sudah ada. Yesus itulah jalan. Ya, Yesus itulah pesawatnya yang kita harus masuk ke dalam. Ya, jangan dibilang bahwa saya percaya. Kita percaya ada pesawat. Kita percaya pesawat itu bisa membawa kita ke tempat yang kita tuju, tetapi kalau kita tidak masuk, selama ditunggu sama pesawat itu kita tidak masuk, apakah kita bisa sampai di tempat itu? Bukan berarti tidak dikasih fasilitas untuk kita berangkat. Bukan berarti tidak dikasih, itu dikasih. Nah, makanya kekasih Kristus kita harus pahami. Jangan sampai kita salah mengartikan firman Tuhan yang Yohanes 3 ayat 16 itu. Jangan sampai kita pikir saya udah jadi orang Kristen, pasti saya selamat. Anda pasti selamat kalau Anda begitu percaya dan Anda meninggal, itu selamat. Contohnya sudah ada orang yang disalib sebelah Tuhan Yesus, salah satu dari mereka, penjahat itu selamat. Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia bersama orang itu di Firdaus. Orang itu pasti di Firdaus, ya di tempat yang nyaman, di tempat yang suasana surga. Nah, ini sudah pasti. Tapi kita yang masih menjalani proses kehidupan ini dibentuk oleh Tuhan setelah kita percaya, kita harus menjaga itu. Artinya kita harus dengan respon untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan.
Sama seperti yang tadi saya ilustrasikan, kalau ada pesawat itu, kalau kita mau masuk pesawat itu, ya tentu kita nggak boleh bawa kambing domba, terus sapi, gajah yang kita punya, ya itu nggak boleh. Demikian juga di dalam proses kita ini, kita juga harus menanggalkan, ya apa yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam pesawat itu, apa yang menghalangi kita untuk ikut di dalam kita percaya kepada Yesus itu kita harus tanggalkan. Hal-hal yang lama, hal-hal manusia lama kita, kalau kita pahami bahwa kita percaya kepada Yesus itu berarti kita sudah mati bersama Dia, manusia lama kita mati, dan bangkit Yesus itu kita juga hidup dan bangkit bersama Dia, orang baru, manusia baru kita. Nah inilah yang diproses sekarang ini. Manusia baru kita ini harus menanggalkan manusia lama. Yang seperti saya bilang, kalau Anda naik pesawat, Anda bawa kambing, Anda bawa domba, Anda bawa sapi, ya tidak mungkin bisa masuk. Nah, demikian dengan Tuhan Yesus juga. Memang dibilang ya, harus percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia itu kalau di firman mengatakan, kalau engkau percaya kepada Aku, engkau pasti melakukan apa yang Aku lakukan. Nah, itu arti percaya yang dinyatakan di Yohanes 3 ayat 16 itu. Percaya itu terus menerus. Kalau di bahasa Inggrisnya, continuously believe. Artinya terus menerus percaya. Bukan hari ini percaya, besok mulai lagi tidak percaya, terus kembali lagi percaya. Tidak begitu. Ya, jadi continuously believe berarti terus menerus kita jaga kepercayaan itu. Dan lakukan apa yang Tuhan yang lakukan. Jadi keselamatan itu bukan murahan, ya. Bukan berarti setiap kita sudah percaya terus kita melakukan apa aja yang kita mau, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, terus kita bilang kita pasti sudah selamat. Nah, itu harus pikirkan ulang lagi, koreksi lagi bahwa bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi kita bisa selamat kalau kita sudah tahu ada pesawatnya, kita masuk ke pesawatnya, kita ikuti aturannya, supaya kita bisa bersama-sama untuk dibawa kepada tujuan kita. Nah, demikianlah kita juga di dalam Yesus, keselamatan kita pun harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Artinya dengan taat, dengan kekaguman, dengan iman kepada Yesus. Iman itu adalah persekutuan dengan Yesus terus, sehingga kita itu layak, ya. Bukan berarti banyak syarat-syarat yang mengharuskan kita untuk bisa selamat, tidak. Tetapi begitu kita mendapat anugerah itu, yang saya bilang tadi, pesawat itu untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu merupakan suatu anugerah, pemberian yang bukan kita sendiri yang membuatnya, tetapi sudah ada. Nah, inilah harus kita pahami. Jadi jangan sampai salah, ya. Kita harus memahami bahwa keselamatan kita harus jaga. Keselamatan kita harus kita kerjakan dengan cara taat dan setia kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Dia berarti kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus mengatakan selama Dia ada di bumi, Dia nyatakan bahwa aku melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku sendiri. Kita pun harus melakukan hal itu. Apapun yang kita lakukan di dunia itu, kita lakukan untuk kemuliaan Yesus, sesuai dengan kehendak Yesus. Nah, ini yang benar. Ya. Dan jangan kita pikir dengan kebaikan kita bisa selamat. Itu lihat perjanjian lama dulu. Apakah bisa selamat? Makanya Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Nah, kalau udah Dia bilang tidak ada seorang pun, kalau tidak melalui Dia, apakah kita masih punya argumentasi untuk bisa menyatakan ada jalan lain? Nah, kalau kita bilang kita percaya, berarti kita memang tahu Dia satu-satunya jalan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu Dia satu-satunya jalan, berarti apa yang Dia kehendaki itu, berarti itu juga jadi kehendak kita. Dan kita mengikuti apa yang Dia lakukan, itu yang benar. Nah, demikian kekasih Kristus, supaya kita tahu semua bahwa keselamatan itu bukan hal murahan, tetapi keselamatan itu pun bukan kita yang bisa mengusahakan, tetapi itu kasih karunia anugerah Tuhan yang perlu kita lakukan atau kita jaga, kita kerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.